Yo, hello guys, gue aja kenalin, dan video kali ini gue mau bahas kostum yang kayaknya tuh udah lama banget ya gak ada update di Redmi Note 8 Pro, yaitu adalah ROM Potato Open Source Project. Kostum PSP atau yang biasa kita sebut dengan ROM kentang kayaknya udah nggak perlu dibahas lagi deh buat masalah kestabilan ROM-nya ini di Android 10. Tapi kalau ROM ini kita gunakan di Android 11, stabil juga nggak sih seperti yang ada di Android 10? Nah, kalau kalian penasaran dengan update dari ROM PSP di Android 11 kali ini, oke, langsung aja kita mulai buat review ROM POSP-nya. Nah, buat update ROM POSP yang keluar tanggal 6 Januari kemarin, CFV yang digunakan itu adalah CFV versi 4. Jadi CFV versi 4 ini adalah update dari CFV Android 11. Gampangnya CFV versi 4 udah nggak ada lagi yang namanya vendor. Jadi buat vendor itu udah include ya di dalam ROM Android 11-nya. Dan kemungkinan nih, buat update mendatang di Android 11 nanti, untuk cara penginstalan hampir sama ya dengan Android 10 apabila kalian pindah dari ROM Android 11 ke Android 11 lainnya. Oke guys, kita lanjut lagi. Buat versi dari ROM PSP yang terbaru saat ini adalah versi 4.0.1 plus 2 Crispy. Lalu buat security patch-nya yaitu tanggal 5 Januari 2021 bulan ini. Nah, kemudian buat kernel, di sini tuh gue lagi nyobain nih guys, kernel yang kemarin itu sempat ada update, yaitu adalah kernel dari Void versi 0.19. Oke guys, pada tampilan awal dari ROM ini emang memiliki nuansa dari ROM PSP-nya sendiri ya. Tapi sayangnya buat ROM PSP yang berada di Android 11 saat ini masih belum membawa aplikasi Google di dalamnya. Jadi kita wajib install aplikasi NickGap setelah kita menginstal ROM-nya ini guys. Kemudian buat aplikasi yang dibawa dalam sini cukup lengkap ya. Tapi aplikasi penting contohnya seperti browser, musik, dan kalkulator sepertinya kalian perlu menginstal lagi deh di dalam ROM-nya ini. Next, kalau kalian hobi dengerin musik dan kalian mau install aplikasi seperti Viper atau Dolby, kalian tinggal install aja guys buat modulnya itu, karena buat default security room-nya ini berada di dalam Pervasive. Nah, kalau kalian juga hobi medsos dan juga internetan, buat keyboard yang digunakan itu adalah keyboard dari AOSP. Buat ngetik ini aman ya, nggak ada kendalanya. Oh ya guys, karena kebetulan di sini gue lagi pakai kernel dari Void, oleh karena itu guys, kernel ini udah ada tweak sendiri ya buat touch-nya, yaitu dari mode touch Void yang ini. Jadi ketika kita ngetik atau bermain game, tambah lancar guys dengan menggunakan kernel ini. Nah, kemudian buat launcher, yang dipakai ini adalah kostum launcher. Buat isi dari menu launcher ini ada notifikasi dot, add icon home screen, allow screen rotation, dan enable grid option. Next, pada bagian case panel, buat isi di dalam case panel ini cukup lengkap ya. Buat fitur penting semua ada di dalam sini. Tapi sepertinya buat icon seperti Switch Data, Signs, dan juga AOD ini masih belum tersedia ya di dalam case panelnya. Nah, sekarang waktu kita masuk ke dalam menu setting. Di dalam menu setting yang pertama kita masuk dulu ke dalam menu Fresh. Di dalam menu Fresh ada 5 menu ya guys yang bisa kita atur. Ada menu Quick Setting, Sistem Gesture, Tema, Status Bar, dan Pengaturan Lock Screen. Oke, buat menu Quick Setting di sini terdapat pengaturan Brightness, pengaturan menyembunyikan atau memunculkan title di case panel, dan juga terdapat pengaturan Raw dan Kalem. Nah, buat menu selanjutnya, di dalam menu Sistem dan Gesture, ini terdapat pengaturan volume, musik, gesture, lalu double tap to sleep di lock screen, ambient music track, dan juga terdapat less boring heads up. Kemudian pada bagian menu tema, nah di sini tuh ada yang sedikit berbeda guys, yaitu pengaturan pada aksen warna. Di dalam aksen warna ini, yaitu untuk pengaturan ini menggunakan RGB accent color. Jadi kita bisa mengatur warna sesuai dengan selera yang kita mau di dalam pengaturan ini. Selain itu, di dalam menu tema ini juga menyediakan untuk pengaturan mengganti icon, sistem icon status bar, volume style, dan juga letak posisi volumenya. Jadi kita bisa mengatur untuk posisinya mau di sebelah kiri atau sebelah kanan nih guys.
Nah, pada bagian menu status bar, terdapat pengaturan display cutout, lalu rounded corner, pengaturan menampilkan presentasi baterai, dan juga terdapat untuk menampilkan presentasi baterai di dalam case panel. Tapi sepertinya ini untuk pengaturan menampilkan traffic, indikator jaringan, dan juga penggunaan data masih belum tersedia ya di dalam roomnya ini. Nah, buat menu yang terakhir di bagian lock screen, di sini terdapat tema jam di lock screen dan juga lock screen media art. Ini untuk tema jamnya cukup banyak ya guys yang bisa kita gunakan. Kita tinggal pilih aja nih mana tema jam yang mau kita gunakan nanti. Oh guys, kita balik lagi ke dalam menu setting. Lalu kita masuk ke dalam menu display. Nah, di dalam sini tentunya terdapat pengaturan dark mode. Sayangnya di dalam dark mode ini terdapat satu tema aja ya yang bisa kita gunakan, yaitu tema dark yang lagi digunakan saat ini. Lalu untuk bawahnya ini ada pengaturan rotation lock screen dan juga terdapat double tap wake. Nah, buat pengaturan ambient display atau AOD ya, karena di dalam case panel itu nggak ada fiturnya, kalian bisa mengaktifkan di dalam pengaturan lock screen sini guys. Nah, di dalam sini kalian bisa mengaktifkan always show time and info kalau kalian mau menggunakan fitur dari AOD-nya itu. Oh ya guys, di dalam room ini kan nggak ada yang namanya game mode ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan fitur seperti game mode, kalian bisa menggunakan pengaturan do not disturb yang ini guys, yang ada di dalam menu volume. Nah, fitur ini bisa jadi alternatif buat kalian ketika roomnya itu nggak membawa fitur dari game mode-nya. Nah, buat menu selanjutnya di dalam menu security, sayangnya buat room ini masih belum membawa fitur face unlock. Jadi kita hanya bisa menggunakan untuk security itu dengan fingerprint atau lock seperti yang biasa kita lakukan. Dan buat yang terakhir yang kita bahas dalam room PSP yaitu adalah menu sistem. Nah, kita masuk lagi ke dalam menu gesture. Di sini terdapat pengaturan buat mengganti navigasi bar gestur ke dalam navigasi bar 3 tombol atau sebaliknya ya. Tapi sayangnya nih guys, buat room ini fitur gestur swipe 3 jari dan split screen itu masih belum tersedia di dalam roomnya ini. Jadi kalau kalian mau screenshot, kalian bisa melakukannya dengan menekan resen aplikasi di dalam sini. Nah, sekarang buat masalah fitur dan kustomisasi sudah kita bahas semua ya. Waktunya kita tes buat performanya. Untuk pengetesan performa kali ini gue pakai kernelnya itu dari Void dengan menggunakan aplikasi performa tambahan yaitu dari NFS Injector. Dengan menggunakan modul itu versi X4 yang udah support buat Android 11. Nah, buat yang pertama kita coba tes terlebih dahulu di dalam Antutu. Lalu di dalam aplikasi Geekbench, buat skor performa yang dapatkan yaitu untuk single core-nya 435 poin dan multicore-nya di 1345 poin. Nah, kita lanjut lagi guys buat aplikasi ketiga itu adalah aplikasi throttling. Di sini dari grafiknya emang udah kelihatan stabil ya. Waktu HP itu lagi dalam keadaan panas dengan rata-rata yang dapatkan itu di 186 Gbps dengan maksimal di 188 Gbps. Dan minimal itu di 168 Gbps. Nah, buat gameplaynya di sini gue coba tes main Genshin Impact kurang lebih 1 jaman. Buat roomnya ini nice, lancar dengan settingan di medium 60 fps. Tapi ketika gue main Genshin Impact hampir setengah jaman ya, ini baru kerasa guys, room itu kayak rada sedikit nge-lag. Tapi buat lagnya itu emang nggak terlalu sering sih, mesti di restart dulu, baru room ini nanti akan normal kembali. Terus kalau masalah panas, masih kerasa panas tapi nggak terlalu panas banget, bingung kan? Kemudian gue juga coba tes ngegame sambil multitasking nih guys. Ketika buka browser itu kurang lebih cuma 1 menitan ya. Gamenya ini tiba-tiba langsung ke restart dengan sendirinya. Entah ini karena kernel atau roomnya gue juga belum tahu ya. Karena emang belum nyobain sih buat ganti kernel ke kernel lainnya. Nah, buat game yang kedua yang akan gue coba yaitu adalah PUBG. Buat settingan game PUBG yaitu di dalam smooth extreme. Pas awal game emang kerasa lancar guys, tapi pas main kurang lebih selama 15 menitan, kayaknya itu gue hampir sama ya, ngerasain seperti yang ada di Genshin Impact. Sedikit nge-lag atau sedikit patah-patah. Pas gue cek ternyata karena main PUBG ini sambil nge-record. Dan akhirnya gue coba matiin buat recordnya, nah itu rada mendingan guys. Walau emang gue masih ngerasain yang patah-patah di momen-momen tertentu aja.
Next, buat pembahasan yang terakhir yaitu masalah daya baterai. Gue bilang sih buat ROM 1 ini irit. Kalian bisa lihat di dalam sini. Ngegame kurang lebih 2 jaman dan juga medsos buat SOT-nya itu bisa tembus kurang lebih sampai 6 jaman. Kesimpulannya, menurut gue ROM 1 ini termasuk salah satu ROM yang cukup stabil di Android 11. Selain data baterai yang irit, ROM ini juga memiliki fitur yang cukup lengkap, walau ada beberapa fitur yang masih belum dibawa di ROM-nya ini. Tapi setidaknya ROM 1 ini bisa dibilang salah satu ROM yang cukup stabil di Android 11, yang kita tahu bahwa ROM di Android 11 itu buat saat ini masih sering yang namanya sistem UI-nya itu foreclose dengan sendirinya. Tapi di dalam ROM PSP kali ini, sampai saat ini gue masih belum nemuin kendala tersebut ya guys. Nice. Nah itu deh guys eksperiensi gue ketika gunain ROM PSP Crispy di Redmi Note 8 Pro. Kalian udah pada nyobain belum ROM yang satu ini? Coba share pengalaman kalian ketika gunain ROM PSP di kolom komentar di bawah. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin, sampai jumpa lagi di next video.